Paling tidak bagilah sedikit pada kami. Semua ikan di laut dikeruk habis oleh keluarganya. Rumah leluhur orang dikuasai dan tidak dikembalikan, lalu semua keuntungan, semuanya ditelan sendiri olehnya. Aku akan hancurkan fondasi bangunannya. Biar tahu rasa dia. Wah, telepon genggam. Barang itu pasti harganya puluhan ribu, kan? Puluhan ribu? Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Mungkinkah uang itu benar-benar dari sumber haram seperti kata Guang Yao? Mungkinkah dia benar-benar punya puluhan juta? Kepala Seksi Gu, saya yang memasok barang ke Biro Perdagangan Luar Negeri, proyek gudang pendingin, diblokir orang. Semua berkasnya saya sendiri, yang mengurusnya. Siapa yang berani melarang? Jika gudang pendingin berhenti sehari saja, semua pesanan luar negeri dari provinsi akan tertahan di tempat saya. Tunggu saja, aku akan segera kirim orang ke sana. Soal fondasi tanah itu, tertulis sangat jelas hitam di atas putih. Kuota kerja di kota dan sertifikat tanah semua milikmu. Sedangkan rumah leluhur di desa jadi milikku. Bukankah sidik jari merah di atasnya ini punyamu? Kuota dan rumah itu, aku itu justru menanggung resiko besar. Ku cuma anak kemarin sore. Bisa lakukan apa kalau pergi ke kota? Aku ini paman kandungmu. Mana mungkin menjerumuskanmu ke dalam kesengsaraan? Warga sekalian, lihatlah kota itu, tempat seperti apa. Di mana-mana penuh dengan penipu. Keluarga kami saja tidak bisa bertahan di kota. Apalagi dia yang masih ingusan ini, pergi ke sana, pasti akan habis dimakan, tanpa sisa. Aku melakukan ini semua demi melindunginya dari kemalangan. Sungguh kasihan kenangan peninggalan mendiang ayahku. Aku bahkan tidak sempat melihatnya terakhir kali. Dia sudah meratakannya dengan tanah. Aku berniat baik melindunginya dari jebakan di kota, tapi dia malah membalas budi dengan permusuhan. Niat baik aku, sebagai paman ini, malah dianggap berniat buruk. Lang, kau tidak mungkin membiarkannya di usia senja seperti ini, berlutut di hadapan warga sekalian, untukmu, kan? Aku sudah tahu kalian cepat atau lambat akan pakai trik ini, memutarbalikkan fakta, memang sudah menjadi keahlian, turun-temurun keluarga kalian. Cih, tidak perlu berlutut. Simpan saja omong kosongmu itu untuk dikatakan pada mereka. Ini Ma Weigu, dari Biro Perumahan Kepala Seksi Gu, mengutus kami untuk menangani perselisihan lahan konstruksi dan sengketa properti. Ayahku, Fang Hei, dulu adalah ketua tim penangkap ikan di tim produksi, yang gugur saat menyelamatkan orang di laut. Orang yang beliau selamatkan adalah dia, Liu Dafa. Benar sekali. Saat itu Fang Hai demi menyelamatkannya, hingga tidak bisa kembali ke permukaan. Kuota kembali ke kota dan rumah kota yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi. Semua dokumennya ada di sini. Silakan diperiksa, Pak. Rumah leluhur itu punya kakek saya, yang beliau wariskan kepada saya sebelum meninggal. Lalu dengan Liu Dafa, kami juga tanda tangan kesepakatan hitam di atas putih. Cap merahnya pun tercetak sangat jelas. Ini urusan keluarga kami sendiri, orang luar tidak usah ikut campur. Dokumen resmi pemerintah sudah hitam di atas putih. Kamu diam-diam merebut hak milik keluarga martir, baik kuota ganti rugi, maupun propertinya. Dan kamu sebut ini urusan keluarga? Sebesar apapun urusan keluarga, apa bisa mengalahkan hukum negara? Apa kamu masih menganggap hukum itu ada? Semuanya sudah diselidiki, kuota kembali ke kota dan properti di kota. Semuanya terdaftar atas nama keluarga Fang. Kalian memalsukan dokumen dan memakai identitas mereka, ini bukan masalah sepele. Ada dua jalan. Pertama, selesaikan secara kekeluargaan, bayar ganti rugi yang sepantasnya, dan jika keluarga Fang tidak menuntut, masalah ini dianggap selesai. Kedua, selesaikan lewat jalur hukum, memalsukan dokumen, dan menggelapkan dana santunan martir, sudah cukup untuk menjebloskanmu ke penjara. Tapi sepertinya penyelesaian damai itu sulit. Dinas perumahan kami juga menemukan satu catatan transaksi. Liu Dafa, investasimu di kota gagal, lalu kamu diam-diam menjaminkan rumah keluarga Fang. Sudah menggelapkan aset ganti rugi negara, masih berani menjaminkannya secara ilegal. Utang ini harus segera dilunasi. Jika tidak bisa bayar, dinas akan langsung melapor ke polisi. Itu cukup untuk membuatmu mendekam di penjara beberapa tahun. Kamu mau aku mengembalikan tanah itu? Oke.
Mari kita bereskan dulu urusan di antara kita, ganti rugi untuk kuota kembali ke kota. Ganti rugi untuk rumah yang ada di kota. Hari ini kita hitung satu persatu sampai tuntas, Lang Zai. Soal tanah fondasi itu, sudahlah, akan kuberikan padamu. Aku pun sudah tidak mau. Kita ini sekeluarga. Sama-sama mengalah saja. Kalau sampai ke polisi, Hidup paman akan hancur. ambil, ini, rumah itu memang warisan kakek untukku. Tak perlu paman yang beri. Keluarga, saat ayahku meninggal, paman mengamuk di rumah duka. Memaksa ibuku tanda tangan. Bahkan, saat kami masih berkabung, kenapa dulu tidak bilang sekeluarga? Hari ini paman merusak fondasi rumahku, kenapa tidak bilang kita sekeluarga? Paman mau damai? Boleh, ganti rugi uang kuota itu. Ganti rugi juga harga rumahnya, baru masalah ini kuanggap selesai. Kalau tidak sanggup, tidak usah nanti. Hari ini, ada kedua bapak pejabat. Langsung saja lewat jalur hukum. Baiklah. Akan kuganti. Pak, barang panglang itu ilegal. Lihat saja, kapal rongsokannya itu. Di laut, dia seperti main sulap. Hasil laut yang tidak didapat orang. Bisa dia bawa pulang berkeranjang. Dia pasti pakai jaring pukat harimau. Atau dia mengebom sarang ikan. Laut kita ini sudah bertahun-tahun. Mana mungkin ikannya melimpah begini? Dia pasti pakai alat yang dilarang. Tiazhu, ambil surat-suratnya. Ini nota restoran milik negara, dan kontrak resmi Biro Perdagangan. Setiap jenis ikannya, berapa beratnya, ada luka luar atau tidak, semua tertulis dengan sangat jelas. Setiap transaksi ada buktinya. Kau bilang, barang banglang tidak jelas. Tunjukkan dulu buktinya. Bapak-bapak sekalian, karena semua sudah datang, bagaimana kalau naik ke kapal dan lihat sendiri, setiap jaring di kapal saya ini, setiap box muatan, silakan diperiksa. Semuanya barang bagus. Ukuran jaringnya sesuai aturan, tidak ada alat pancing terlarang, cara menangkap ikannya pun legal, mencari nafkah dengan jujur. Itu tidak melanggar hukum. Kalau nanti berani bikin laporan palsu lagi, dan menyusahkan aparat, kamu harus tanggung jawab, karena para pimpinan ada di sini. Saya ingin minta keadilan dari bapak sekalian. Dulu, ibu saya hanya meminjam uang dari Liu Xiaodun, sebesar 100 yuan, tapi bunganya menumpuk hingga jadi 1.600 yuan. Saya mau bertanya kepada para pimpinan, uang 100 yuan jadi 1.600 yuan. Apakah ini tidak termasuk pemerasan? Apakah ini cukup untuk menangkapnya? Biar polisi yang periksa, apakah dia harus dipenjara? Salah. Salah paham, kita ini kan sesama orang desa. Saya ini cuma pengepul ikan. Melihat warga tidak bisa dapat ikan, sampai kesulitan untuk makan. Saya pun ikut merasa cemas. Uang itu saya pinjamkan untuk bantu warga yang butuh. Meski bunganya memang agak tinggi, tapi itu kan aturan pasaran, saya tidak pernah memaksa siapapun meminjam. Saat warga butuh uang, saya bantu. Kenapa niat baik saya malah disalahkan? Cih, mulai sekarang kami tidak butuh bantuanmu lagi. Saya mendirikan koperasi rantai dingin ini, agar hasil tangkapan desa kita tetap segar, bisa dijual jauh, dan harganya bagus. Kebetulan hari ini, pimpinan Dinas Perikanan ada di sini. Saya tegaskan saja di depan beliau, mulai sekarang, bawa semua hasil tangkapan kalian ke tempat saya. Pembelian 1 pintu, Penjualan juga 1 pintu. harganya adil, Dan langsung bayar tunai. Everything you see, it's all free. No paywalls, no VIPs, just the stories you love. pembelian 1 pintu, Penjualan juga 1 pintu. harganya adil, Dan langsung bayar tunai. tidak perlu lagi tunduk pada orang lain, tidak usah lagi dikejar-kejar lintah darat, sampai tidak bisa bertahan hidup. Pak Lurah ada di sini sebagai saksi. Saya makan dari hasil bumi desa ini, minum dari air desa ini. Bagaimana kalian memperlakukan saya dulu? Semuanya saya ingat, dengan jelas, baik ataupun buruk, semuanya ada di hati ini. Tapi saya, Fang Lang, berdiri di sini hari ini, bukan untuk mengungkit masa lalu. Saya ingin semua orang di desa kita bisa hidup dengan layak dan bisa berdiri dengan tegak. Mulai hari ini, asal ikannya segar dan timbangannya pas, bawa saja semua kepiting.
udang, dan ikan bagus ke saya. Harganya pasti lebih tinggi dari luar. Tidak akan lebih rendah. Ditimbang langsung, dibayar tunai saat itu juga. Kalau kalian masih mau menjualnya ke Liu Shudun, saya tidak akan melarang. Siapa mau beli atau jual, itu bebas. Yang jelas, di sini tidak ada tipu-tipu timbangan, juga tidak ada permainan harga. Mana yang lebih menguntungkan? Silakan kalian timbang-timbang sendiri. Beli sebanyak ini, apa bisa laku terjual semua? Walau Liu Shudun suka menekan harga, setidaknya dia langsung bayar pakai uang tunai. Ucapan Fang Lang memang terdengar manis. Tapi bagaimana kalau dia tidak punya uang? Fang Lang memang pintar bicara. Tapi awas saja kalau nanti ujung-ujungnya sama seperti Liu Shudun. Memakai timbangan palsu untuk menipu kita. Mulutnya manis bicara soal warga, tapi timbangannya siap mencekik kita. Timbangannya ada di sini. Kalian bisa memeriksanya kapan saja. Saya tidak peduli kurang 1 ons atau lebih 1 ons. Yang saya pedulikan adalah kejujuran. Setelah saya timbang, Kalau kalian masih ragu, silakan timbang ulang. Pakai timbangan kalian sendiri. Kurang 1 gram, saya ganti setengah kilo, bayar tunai di tempat. kurang 1 sen, ku ganti 10 yuan. Sebelum barang naik ke kapal, kita timbang besar lagi. Aturan tetaplah aturan. Makin segar ikannya, makin mahal harganya. Kualitasnya dijamin bagus. Harganya terbuka jelas di depan mata kalian. Rumah leluhur ini peninggalan kakekku. Surat-suratnya semua lengkap. Ada bukti hitam di atas putih. Siapapun yang menghalangi pendirian koperasi, berarti menghalangi kalian semua. Untuk mencari uang, aku akan memimpin kalian semua bekerja keras. Nanti saat melaut, aku juga akan memilih pekerja dari desa kita. Yang mau bekerja, ikut aku naik kapal. Yang tidak percaya, tonton saja dari pantai. Aku percaya pada Bang Lang. Tangkapan berikutnya, aku yang pertama akan mengantarnya ke sini, entah untung atau rugi. Biar aku yang mencobanya dulu, untuk kalian. Bang Lang, aku tidak bisa menangkap ikan, tapi aku punya tenaga yang kuat. Apa kapalmu butuh orang? Aku Ingin bekerja denganmu. Bang Lang, kemarin aku mendapat sekeranjang kepiting bakau di pantai. Semuanya gemuk-gemuk. Boleh kukirim ke tempatmu, Bos Fang. Ikutkan aku juga. Aku tidak butuh upah. Cukup beri makan, aku akan bekerja untukmu. Kalian sudah gila ya percaya padanya. Dia si gembel Fang Lang, baru sukses berapa hari. Hanya sedang beruntung saja, Bisa menangkap beberapa ekor ikan. lalu kalian sembah dia seperti dewa. Koperasi bobrok ini baru saja memasang fondasi, mau dijual. Kemana ikannya? Siapa yang tahu pasarnya, di mana? Jangan-jangan dia sudah sekongkol dengan orang luar. Hanya untuk menipu barang kalian. Nanti kalau dia bawa kabur uangnya, itu masih mending. Kalau diusut petugas kalian bisa dituduh berdagang ilegal, kalian semua bakal mendekam di penjara dan ditembak mati. Apa ini termasuk spekulasi ilegal? Para pimpinan ada di sini sekarang, kata-kata mereka yang menentukan. Sekarang, negara mendorong perkembangan ekonomi komoditas. Individu yang mengelola koperasi pasokan dan pemasaran, kebijakannya sepenuhnya diizinkan. Siapapun yang masih menakut-nakuti orang dengan dalih spekulasi ilegal, berarti menentang kebijakan negara. Kami berdua, tegaskan hal ini, hari ini. Kedepannya, jika ada yang ragu, silahkan temui kami di kantor dinas kapan saja. Fang Lang tidak akan bisa lari. Apalagi kami berdua. Haha, dengar sendiri, kan? Pimpinan saja bilang ini bukan spekulasi ilegal. Jangan asal menuduh sembarangan, brengsek. Bagus, hebat sekali kalian. Kalian semua lebih percaya dia. Fang Lang bilang aku, Liu Shudun, menekan harga. Tapi siapa yang tidak begitu? Aku ini pedagang, bukan dewa penolong. Apa aku harus menyembah kalian seperti leluhur, dan memohon, agar kalian mau menghasilkan uang? Coba tanyakan pada hati nurani kalian sendiri. Siapa yang tidak pernah pinjam uang dariku saat kesusahan? Saat tidak punya makanan di rumah? Siapa yang tidak mengutang beras dariku? Aku berniat baik membantu kalian. Sekarang setelah Fang Lang sukses, kalian langsung berbalik memusuhi aku. Kalian bersekongkol menindas orang jujur seperti aku. Apa kalian masih punya hati nurani? Aku memang menekan harga, tapi aku tidak pernah membiarkan kalian mati kelaparan. Tidak mati kelaparan.
Liu Sodun, berani-beraninya kamu bicara begitu. Musim dingin 2 tahun lalu, ibunya Xuanxi sakit parah dan hampir sekarat. Anak itu baru berusia belasan tahun, tapi dia nekat melaut di tengah musim dingin. Ombak bahkan sampai membalikkan perahunya. Tapi dia berjuang keras, berenang kembali, sambil menyeret 2 keranjang penuh ikan. Dia pikir ibunya bisa diselamatkan. Anak buah bajinganmu itu merebut semua ikan dan membuangnya begitu saja ke salju. 80 sen. Satu nyawa cuma dihargai 80 sen. Ibunya sampai mati mengenaskan gara-gara itu. Bocah itu datang kepadamu untuk menuntut keadilan, tapi kau malah memukulinya setengah mati. Setelah kau pukuli, dia langsung menghilang. Orang pasar orang desa sudah mencari kemana-mana, tapi tetap tidak bisa menemukan Liu Sodun. Katakan, apa jangan kau yang telah mencelakainya?